Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Valeria Yekti. Yuhu. Halo teman-teman, jadi di video ini sekarang aku mau bahas tentang limit fungsi trigonometri ya. Ini adalah materi di kelas 12 guys. Sekarang kita akan coba bahas contoh soalnya langsung aja ya. Oke deh. Nah, teman-teman, kalau ngeliat soal kayak gini ya, ini kan ada limit X menuju 0, sin 7X tambahkan 3X, dan seterusnya itu. Kalau seandainya kalian tuh langsung input ke dalamnya gitu loh, kalian ganti X jadi 0, nanti tuh hasilnya bakalan jadi 0/0, guys. Nanti ini kalau kalian langsung input ya, jadi kayak sin 7 kali 0, oh jadi sin 0 gitu kan. Ini jadi sin 0 ditambah tangen 3 kali 0 ya tangen 0 dikurangi sin 0 yang bawahnya juga sama ya. Ini jadinya per tan 0 dikurangi tan 0 dikurangi sin 0. Ujung-ujungnya bakal jadi 0/0 teman-teman. Jadi bentuk tak tentu. Ya udah berarti supaya bentuknya itu nggak jadi bentuk tak tentu, teman-teman nih bisa ngebagi aja semuanya nih si pembilangnya sama si penyebutnya sama X ya. Nah, kenapa sih dibagi sama X? Biar nanti kalian tuh bisa munculin si rumus limit trigonometri yang di sini nih guys, yang sebelah kanan. Ntar ya, ini dikotakin nih. Yang di sini. Nah, gitu. Jadi ini ada sin AX per BX, itu kita bisa ambil si koefisiennya aja nih teman-teman, kayak gini. Nih bagian ininya aja A sama B-nya. Ini A sama B gitu ya. Kalaupun ada sin yang bagian bawah juga sama, ambil A sama B-nya. Kalau sin AX per sin BX juga sama. Kalau sin AX per tan BX juga sama, A sama B-nya. Begitupun sebaliknya ya. Ini kasih panah maksudnya kalau tangannya yang di atas, sin yang di bawah juga kayak gini. Nah, ini juga berlaku untuk tangen teman-teman. Jadi nggak cuma sin aja. Jadi misalnya ada tangen AX per BX itu bakalan jadi A per B juga untuk limit X menuju 0 ya. Nah, berarti kalau gitu yang di sini guys, sebelah kiri ini kita bisa ganti aja nih. Kita bisa ganti. Kita bisa bagi aja nih semuanya ya. Jadi sekarang aku akan tulis di sini. Ini tetap limit X menuju 0 ya. Sorry banget ya, tulisannya berantakan. Ini tidak menggunakan Wacom yang biasanya nih teman-teman. Terus lagi di kosan gitu, jadinya nggak ada papan tulis. Kita coba deh bawa papan tulis ya ke kosan ya, biar bisa nge-record di kosan. Nah, semuanya kita bagi sama X. Nanti kalau teman-teman udah biasa ngerjain soal kayak gini, ya langsung aja nggak apa-apa, nggak usah dibagi sama X dulu gitu ya. Ini yang pembilangnya. Terus sekarang kita ke penyebutnya. Kita punya tangen 9X dibagi X dikurangi tangen 3X dibagi X dikurangi sin X bagi X ya. Oke, ya udah dari sini kan udah bisa kelihatan nih. Ini ada sin 7X per X kan, gini. Ya udah berarti sama aja kayak apa? Lihat aja yang di sini nih, yang pertama. Tuh. Sin sesuatu per sesuatu ada X-nya kan, variabelnya. Ya udah berarti kalau gitu di sini teman-teman bisa langsung ubah aja menjadi apa nih yang atas 7/1 ya kan, ini 7 di depan hasil X ini sebenarnya ada 1 kan, cuma karena 1 nggak ditulis. Ya udah 7/1 itu berapa? 7 kan, kita langsung tulis aja 7 ditambah ini tangen 3X per X. Nah jangan lupa tadi juga berlaku untuk tan nih, udah dikasih tahu tadi ya, berlaku juga buatan yang rumus-rumus ini. Ya udah berarti kalau gitu ini juga ditambah 3 langsung, dikurangi yang ini jadi 5/1 juga, jadi 5 per yang bawah ini jadi 9 dikurang 3 dikurang 1. Udah deh, tinggal dihitung aja biasa. 7 tambah 3 kurang 5 per 9 kurang 3 kurang 1 jadinya 5 ya kan. 5/5 sama dengan 1. Tara, udah selesai ya. Oke, ini untuk soal yang pertama teman-teman, untuk limit X menuju 0 bentuknya seperti ini yang bisa diubah. Teman-teman bisa gunakan sifat ini aja, rumus-rumus yang di kotak itu ya. Sekarang kita coba ke soal yang kedua ya teman-teman ya.
Oke guys, sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, ini masih sama nih ya teman-teman. Kita akan coba aplikasiin rumus-rumus yang sebelah kanan itu. Kalau teman-teman langsung masukin X-nya, substitusi gitu ya, diganti jadi 0, nanti ini hasilnya bakal jadi bentuk tak tentu juga nih teman-teman. Ya udah, berarti kalau gitu kita akan coba manipulasi aja soalnya ya. Oke, di sini kita punya limit X menuju 0. Terus di sini ada X cos 2X. Ini guys, kita bagi aja si pembilang dan penyebutnya semuanya sama-sama dibagi dengan X per X. Jadi dibagi sama atas bawah ini ya, dibagi sama X per X. Sama kayak tadi kok konsepnya. Jadi X cos 2X. Ini kita bagi sama X buat yang pembilang ya. Penyebutnya kita punya tangen X bagi X. Terus sin 2X bagi X ya. Oke, sekarang kita lihat yang atas. Ini ada X kali cos 2X dibagi X. Nah, berarti kalau gitu harusnya di sini X-nya habis nih. Ya kan? Oke, kita masih punya cos 2X di bagian atas. Cos 2X, terus ini ada per. Nah, ini ada tan X per X. Ingat teman-teman, menggunakan rumus-rumus yang di kotak ini berlaku untuk tan. Kalau misalnya ada sin AX per BX sama dengan A per B, berarti sama juga dengan yang ini. Tan X per X sama aja apa? 1 per 1 ya. Ini aku tulis aja deh ya. 1 per 1 dikurangi sin 2X per X. Berarti sama aja 2 per 1 ya. Nah, kayak gini. Nah, ini teman-teman, ketika udah kita ganti yang bagian bawah, kan limit X menuju 0 udah nggak ditulis, ya kan? Berarti di sini juga kita input juga nih bagian atasnya. Jadi jangan sampai dia masih bentuknya cos 2X. Langsung kita substitusi juga nilainya X menuju. Oke, jadi cos 2X tadi yang bagian atas ini, ketika di bawah sini udah langsung disubstitusi aja X-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti kalau gitu kita punya apa nih di sini? Kita punya cos 0 per 1 per 1, 1 dikurangi 2 per 1, 2. Cos 0 berapa sih? Cos 0 itu kan adalah 1 ya. 1 per 1 kurangi 2, min 1. 1 dibagi min 1, ya min 1. Negatif 1 ya. Oke, sip. Selesai. Maka soal yang kedua jawabannya adalah negatif 1 ya. Jadi teman-teman kalau lihat ada soal yang limit X menuju 0, kalian bisa ingat simpelnya tuh kayak gini nih teman-teman. Yang di kotak warna hijau. Coba dimanipulasi soalnya, biar nanti kalian bisa nemuin bentuk kayak di kotak warna hijau ini. Ya, oke, gimana? Ngerti gak nih soal yang kedua? Sekarang kita mau lanjut ya ke bentuk soal yang lainnya nih tentang si limit trigonometri ini. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini belum dikasih nomor dulu. Oke deh. Nah, kita lihat sama-sama di sini ada limit X menuju pi per 4. Pi itu berapa teman-teman? Pi itu sama dengan 180 derajat ya. Berarti kalau seandainya ada pi per 4 kayak gini, kita tulis dulu ya. Kayak gini nih teman-teman, pi per 4. Dia sama dengan apa? Sama dengan 180 derajat dibagi 4, berapa tuh? 45 derajat ya. Nah, oke kita lihat di sini 45 derajat ini ada cos 2X per sin X dikurangi cos X. Teman-teman, kalau misalnya kalian langsung input ya, cos 2 kali 45 derajat. Terus yang bawah ada sin 45 derajat dikurangi cos 45 derajat. Nah, yang atas ini bakalan jadi cos 90 derajat per yang bawah sin 45 derajat itu kan setengah akar 2. Ya kan? Cos 45 derajat juga setengah akar 2. Cos 90 derajat berapa? 0 per. Yang di bawah 0. Oh, jadi 0 per 0. Ya kan? Ingat soal yang sebelumnya tadi? Ini bentuknya namanya bentuk tak tentu, teman-teman. Ya, di kelas 11 juga udah belajar ya, kalau bentuk tak tentu, berarti kita akan manipulasi si soalnya supaya bisa menemukan hasilnya nantinya. Ya udah, berarti kalau gitu ini juga kita manipulasi aja guys soalnya. Gimana cara manipulasinya? Siapa yang bisa kita jabarin? Coba teman-teman lihat di sini di atas ada cos 2x, ya kan? Nah, cos 2x itu sama dengan apa sih? Jadi, guys, tulis dulu di sini ya. Ini cos 2X itu akan sama dengan
cos kuadrat X dikurangi dengan sin kuadrat X ya. Ini kita kotakin dulu nih, teman-teman. Nah, ini poin penting. Oke. Ya udah, berarti sekarang kita bisa ganti aja yang si pembilangnya ya, guys ya. Yuk, kita kerjain. Jadi ada limit X menuju, ini masih tulisnya pi per 4 aja ya. Bagian atas berarti akan aku ganti jadi cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, ya kan? Nah, per, ya, yang bawah guys, ada sin X dikurangi cos X. Wah, sampai sini terus gimana nih? Tetap kalau udah ke situ kita masukin lagi, kita substitusi, diganti X jadi 45 derajat, bakalan 0 per 0 lagi. Nah, harus ada yang dibagi nih teman-teman, yang atas dan juga yang bawah. Nah, gimana cara ngebaginya di situ? Kadang-kadang ya guys ya, suka ada yang kayak keliru gitu loh. Kak, ini bisa nggak sih dibagi langsung ini kuadrat ini ambil sama ini? Nggak bisa ya, karena itu pengurangan kalau teman-teman lihat. Yang atas cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, yang bawah sin X kurang cos X, bukan perkalian. Oke? Nah, berarti kalau gitu, kita harus manipulasi lagi nih teman-teman. Siapa yang kita manipulasi? Ini bagian atas aja nih kita bisa manipulasi. Ya, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Bentuknya kayak bentuk apa ya? Kita bisa jabarkan itu lagi. Ingat sifat selisih kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Ya, kalau teman-teman lihat di sini polanya udah sama. Ada kuadrat, pengurangan, terus kuadrat. Ya udah berarti kalau gitu si cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu bisa kita jabarin jadi apa? Jadi cos X tambah sin X dikalikan dengan cos X dikurang sin X. Ya, kayak gini ya. Oke, berarti kalau gitu yang bagian atas nih teman-teman, kita bisa ganti aja. Limit X menuju pi per 4, terus atasnya jadi cos X ditambah sin X, ini perkalian, dikali cos X dikurang sin X. Ya, oke, ini kita bikin yang bawah. Yang bawah tetap aja ditulisnya. Sin X dikurang cos X. Wah, sampai sini ada yang udah sama belum? Belum ya, belum ada yang sama persis ya. Tapi unsurnya udah mirip-mirip kan ya teman-teman ya. Ada sin X, ada cos X gitu kan. Nah, berarti gimana nih caranya supaya bisa sama persis nih? Supaya kayak penulisannya tuh sama nih atas bawah. Jadi kita bisa ngebaginya. Ya udah, berarti biar sama. Oh, di sini tuh harusnya yang negatif tuh si cosnya, bukan sinnya ya kan. Yang bagian bawah nih yang negatif tuh dia cosnya. Padahal yang di atas tuh yang negatif sinnya. Yaudah kita bisa kaliin sama negatif aja. Jadi gini caranya. Kita lihat ya. Limit X menuju pi per 4. Bagian atas biar tetap aja deh kayak gitu. Nggak aku apa-apain. Ini kita kaliin aja. Ini. Bagi. Nah. Terus yang bawahnya teman-teman ini kita kaliin sama negatif ya, sama min. Kalau kita kaliin min, ini kan akan jadi gini nih. Min sin X plus cos X. Loh, kok bisa, Kak? Jadi maksudnya, ini tuh kayak kita tuh ngubah penulisannya doang loh, teman-teman. Kita ngubah yang penulisan yang ini nih, yang di atas ini. Bentar. Kita ngubah penulisannya dia menjadi ini. Coba, kalau teman-teman perhatiin, ini kan kalau dikaliin ke dalam, guys. Negatif dikali negatif. Jadi positif, ya kan? Negatif dikali positif. Jadi negatif. Jadi kalau ada min dalam kurung min sin X ditambah cos X itu kan akan sama aja dengan yang atas ini. Ya. Ya udah berarti sekarang nih udah ada yang sama dong atas sama bawah, ya nggak? Mana Kak? Nggak kelihatan? Oke, kita rapiin lagi deh kalau gitu biar kelihatan jelas ya guys ya. Ini kita kotakin aja nih yang penting-penting di sini. Kotakin dulu. Nggak bisa. Tunggu deh. Nah, terus ini juga kita kotakin. Nanti kalau butuh ya.
Ini terus aja yang ini kita kotakin lagi. Nggak muat lagi tempatnya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Berarti kalau gitu guys, yang di sini kita akan punya gini loh. Limit X menuju pi per 4. Terus ini atasnya ada cos X ditambah sin X dikali cos X dikurang sin X. Ini teman-teman kalau udah lancar sih langsung aja ya, nggak usah kayak step by step gini nggak apa-apa. Cuma kalau masih belum lancar nggak apa-apa, tulis satu-satu aja. Santai aja guys. Nah ini bakalan aku tulis cosnya dulu baru sini ya. Berarti kan kalau gitu cosnya positif ya. Cos X dikurang sin X. Nah udah ada yang sama? Udah kelihatan yang sama? Udah kelihatan dong. Jadi kita akan bagi dia. Yang mana nih? Cos X dikurang sin X. Ya kan? Karena ini perkalian kita bisa bagi teman-teman. Kalau posisinya masih pengurangan kayak yang awal tadi nggak bisa ya. Ya udah, berarti kalau gitu tinggal sisa apa nih yang kita punya? Ini limit X menuju pi per 4, sisanya ada cos X ditambah sin X bagi min 1. Kan gitu ya, karena ini masih ada negatif ini, jangan lupa. Yaudah, berarti kalau gitu minnya bakalan langsung aku satuin sama yang atas. Jadi kita nulisnya gini guys. Min cos X ditambah sin X. Tuh, ya. Udah deh, tinggal kita input aja. Jadi limit, oh ini nggak usah pakai limit lagi karena kita mau input ya. Ini aku langsung input aja ya teman-teman ya. Jadi ini akan menjadi min cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Ya kan? Berarti negatif, ini setengah akar 2. Teman-teman untuk yang tabel trigonometrinya dihafalin ya. Bukan dihafalin sih sebenarnya ya. Itu kayak kalian ingat-ingat, kalau kalian sering latihan pasti bakalan otomatis ingat sendiri gitu loh. Nah, ini setengah akar 2 tambah setengah akar 2 jadi berapa, teman-teman? Setengah tambah setengah, 1. Ya kan? Ya udah jadinya 1 akar 2. Nah, ini jadi negatif akar 2. Selesai. Nah, gitu deh. Jadi jawabannya buat soal nomor 3 adalah negatif akar 2. Ya gimana, ngerti gak guys? Benar-benar ngerti nih. Kalau nggak ngerti nggak apa, boleh tanya aja di kolom chatnya ya. Salah, kolom chat, kolom komentarnya ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut teman-teman ke soal yang keempat. Oke guys, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat ya teman-teman. Di sini ada limit X menuju 0, sin 4X per X kuadrat tan 2X dikurang 2 per X kuadrat. Teman-teman di sini jangan pusing ya. Jangan takut duluan lihat soalnya, tenang aja ya teman-teman. Semua pasti ada penyelesaiannya. Yuk kita coba kerjain bareng-bareng ya, pelan-pelan. Oh, bentar. Vakumnya kendor. Oke, kita mulai dari limit X menuju 0. Nah, terus di sini ada sin 4X. Ini akan tetap aku tulis aja sin 4X dulu ya. Nah, oh iya lupa. Kalau teman-teman langsung input X diganti sama 0, nanti hasilnya jadi 0 per 0 nih guys. Jadi bentuk tak tentu ya. Berarti sekarang kita akan manipulasi soalnya gitu ya. Oke, ini ada X kuadrat. Nah, teman-teman di sini ada tangen 2X kan. Coba sekarang kita pertama yang kita ubah tuh siapa? Si tangen 2X dulu aja. Ya, kita ubah tangen 2X dulu aja. Kalau tangen tuh sama aja apa? Maksudnya apa tuh? Apa per apa? Tangen X saya tulisnya ya. Itu adalah sin per cos, ya kan? Berarti ketika ada tangen 2X itu sama aja apa? Sin 2X per cos 2X. Ini, ya kan? Dikurangi 2 per X kuadrat. Tuh. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Limit X menuju 0. Nah, ini ada sin 4X per ada X kuadrat. Nah, teman-teman di sini aku tuh bakalan taruh si sin 2X sama cos 2X itu bukan di bawah lagi ya, tapi aku akan taruh dia ke atas. Jadi gini. Ya kan gini. Nah, bahkan aku taruh ke atas aja posisi, jadi nggak ada di bawah lagi. Berarti kalau dia mau ditaruh ke atas nih teman-teman, ingat aja ya, kalau pembagian, itu kan pembagian nih aslinya tadinya. Pembagian terus pecahan kan. Berarti
dia akan jadi perkalian terus dibalik gitu kan. Ya udah berarti ini tuh jadi gini loh. Cos 2x per sin 2x. Ya. Nah, lanjut. Ini kita kurangin sama 2 per x kuadrat. Oke. Nah, udah sampai sini nih teman-teman. Sekarang kita bisa mengganti sesuatu nih. Siapa nih yang bisa kita ganti? Itu loh, si sin 4x-nya kita jabarin aja. Ya. Nah, ini harus ada yang diingat sedikit nih. Jadi kalau ada sin 2x, itu sama aja dengan 2 sin x cos x. Ya kan? Nah, berarti ntar ini dikotakin dulu ya, biar nggak nyarup. Nah, ini di sini. Ini di sini. Oke. Nah, ini kan sin 2x ya, teman-teman. Sedangkan yang kita punya tuh sin 4x, ya kan? Berarti gimana? Ya udah, sebenarnya sama aja penjabarannya. Sin 4x sama dengan yang tadinya di sini tuh 2 nih, guys. Di sini 2, di sininya akan jadi 1. Depannya x kan sebenarnya ada koefisien 1 ya. Tadinya 2x, di sininya x, di sininya x kan gitu. Ya udah, berarti di sini ketika dia 4x, maka ini akan menjadi 2 sin 2x cos 2x ya. Oke, ini kita kotakin. Nah, ini yang bakalan kita pakai nih teman-teman di bagian yang atasnya. Jadi kalau gitu di sini kurungin dulu ya. Limit x menuju 0, sin 4x kita jabarin jadi 2 sin 2x cos 2x per x kuadrat dikali cos 2x per sin 2x dikurang 2 per x kuadrat. Ada yang bisa kita bagi nggak, teman-teman? Lihat dari pembilang dan penyebutnya. Ada ya, ada yang sama. Mana? Ini sin 2x, sin 2x. Ketika mereka ini udah perkalian semua, guys, kita bagi boleh ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal punya apa nih? Masih tetap tulis limit x menuju 0. Terus di sini ada 2 cos 2x, ya kan? Per x kuadrat dikali dengan cos 2x. Ini per 1 ya, dikurang 2 per x kuadrat. Kurungin deh, karena limitnya buat depan sampai belakang ya. Oke, di sini udah ada 2 cos 2x dikali cos 2x dong. Kalau 2 cos 2x dikali 2x jadi apa? Ya jadi gini, limit x menuju 0 2 cos kuadrat 2x, ya kan? Nah, ini ada per x kuadrat dikurang 2 per x kuadrat. Nah, kelihatan? Nah, guys, kalau kalian perhatiin di situ, oh ini sekarang tuh penyebutnya udah sama-sama x kuadrat. Ya kan? Kalau udah sama-sama x kuadrat, sebetulnya kita tulis sekalipun juga nggak masalah. Jadi kayak gini. Ini dibatasin dulu ya. Batasin dulu, biar nggak berantakan. Nah, di sini kita tulis berarti limit x menuju 0. Nah, itu kan ada 2 cos kuadrat 2x per x kuadrat. Sebelahnya ada 2 per x kuadrat. Tulis aja x kuadrat sekali. Ya kan? Karena mereka sama-sama x kuadrat dan ini pengurangan. Tulis sekali aja penyebutnya. Maka kita punya 2 cos kuadrat 2x dikurang 2. Nah, ya kan? Oke. Sampai sini kita sebenarnya masih bisa kayak manipulasi lagi nggak sih? Nah, ini sebenarnya teman-teman tinggal ini aja, tinggal kita faktorin aja ya. Jadi kayak limit x menuju 0. Terus di sini ada ini 2 ya. Jadi ini ada 2 cos kuadrat 2x dikurang 2, ya kan? Ya udah berarti kita keluarin aja 2-nya. Kita faktorin. Jadi gini. Nah, coba dilihat. Ngerti? Jadi ketika 2-nya dikalikan ke dalam, itu sama dengan yang pembilang yang di atas ini. Ya. Kenapa sih kita masih harus manipulasi? Yang di bawahnya itu masih x kuadrat, teman-teman. Kalau kita langsung masukin 0 kan nanti bakalan jadi tak tentu juga dong, bawahnya jadi 0 lagi dong, ya kan? Nah, ini sampai sini guys, ada yang bisa kita bagi lagi nggak sebenarnya? Ada. Siapa nih yang bisa kita ubah lagi siapa?
ini yang atas nih. Ingat identitas trigonometri dasar yang mana? Yang ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, berarti kalau misalnya ada cos, berarti kalau ada gini nih teman-teman. Ada cos kuadrat X dikurang 1, itu sama aja apa? Negatif sin kuadrat X. Ya, nah kayak gini. Nah, kita lihat di sini, kita punyanya ada 2-nya di sini ya. Ya tinggal diubah aja, berarti kalau ada cos kuadrat 2x kurang 1 sama aja dengan negatif sin kuadrat 2x. Ya, berarti di sini kita bisa ganti nih teman-teman, ini menjadi limit x menuju 0, 2 dikali negatif sin kuadrat 2x. Ya, terus ini ada per ini x kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini guys. Sekarang, bentar. Ini ada sesuatu yang nggak ketulis gak ya? Tunggu dulu. Oh, udah selesai. Aman semuanya deh. Nah, ini sekarang aku akan ngeluarin si negatifnya keluar aja ya. Jadi aku mau satuin dia sama ini aja. Min 2 gitu ya. Sebenarnya ini kalau misalnya min 2 mau keluar juga boleh nih teman-teman, jadi gini. Nah, min 2 dikali limit gitu ya. Mau nulisnya gitu juga nggak apa-apa. Kayak gitu aja ya. Jadi si koefisien itu akan keluar. Min 2 dikali. Nah, ini baru limit x menuju 0. Ada sin kuadrat 2x per x kuadrat. Nah, guys, kalau kalian lihat di situ ada kuadrat di atas, kuadrat di bawah. Ya kan? Jadi ini kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, berarti kita bisa ubah jadi gimana? Kita bisa ubah jadi gini bentuknya. Jadinya min 2 limit x menuju 0 dalam kurung ini ada sin 2x per x di kuadratin. Ya kan? Kan sin kuadrat 2x itu sama aja dengan sin 2x dikali sin 2x kan. Nah, teman-teman ini berhubungan dengan sifat yang sebelumnya tadi. Yang di soal pertama dan kedua tadi kita bahas. Lihat di situ itu kan limit x-nya x menuju 0 ya kan? Terus di sini ada sin 2x per x nih, yang ini nih. Ya udah, berarti kalau gitu bentuknya jadi apa dong? Kalau sin 2x per x, ingat teman-teman, nih diingetin lagi ya. Kalau ada sin ax per bx, itu sama aja dengan a per b. Ketika limitnya x menuju 0. Ya. Dan ini kita sistem pengotak-kotakan dulu nih. Biar kalau mau buat belajar gampang. Nah, gitu. Terus yang di bawah juga ada. Gitu ya. Ya udah, berarti sekarang di sini kita bisa nulisnya gini. Negatif 2 dikali, nah ini bisa jadi 2 per 1. Ya, kalau kita input X jadi 0 lagi, nanti bentuknya jadi 0 per 0 lagi, ya kan? Jadi ini kita giniin. Jadi kita punya min 2 dikali 2 per 1, 2. 2 kuadrat, 4. Negatif 2 dikali 4 jadi negatif 8. Selesai gitu teman-teman. Nah, ini untuk soal yang keempat. Ya, pembahasannya agak panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Udah guys, kalau gitu segini dulu aja kali ya pembahasannya tentang limit fungsi trigonometri. Aku stop share ya. Oke deh, baiklah kalau gitu nanti kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Kalau ada yang mau request video, boleh banget ngomong di kolom komentar ya. Kalian mau aku bahas video tentang apa ya. Bye bye semuanya. Terima kasih karena sudah nonton. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dadah.